Oke, oke, sudah mulai? Oke. Hai guys, Abiu di sini. Mmm, oke, jadi, ini adalah, video lore sebenarnya. Aku sebenarnya pengen, nge-live stream, video kayak ginian, tapi, eee, ada masalah gitu sama, eee, itu apa namanya, device-nya. Jadi mungkin CPU-nya terlalu berat atau gimana. Nah, di sini aku bakal ngejelasin, semua lore yang ada pada Mic and the Game Changer ini, eee, kira-kira hampir semuanya sih. Ini supaya jadi, cerita lengkap aja ya, oke. Oke, jadi di sini aku sudah punya, semua karakter, totalnya ada 110 ya sekarang ya. Nggak tahu sih kalau mau nambah lagi atau gimana. Jadi ini sekarang udah ada 110 karakter atau OC-nya aku, dan mereka punya cerita masing-masing sih dan semuanya berkaitan. Hampir semuanya sih. Oke, ini kita punya karakter Mike sini ya. Nanti aku bakal jelasin ini ya. Gua bakal jelasin satu persatu, mereka gitu ya guys ya. Sesuai, urutan sih. Kalau kalau kalian lihat ini di bagian namanya sini ada, mmm, ada semacam, tanda biru ya. Itu tuh menunjukkan, mmm itu tuh menunjukkan, ini tuh dia bagian mana gitu. Nah, jadi kita mulai dari tanda biru muda. Tanda biru muda ini mengidentifikasikan, pahlawan atau hero. Jadi mereka ini kayak playable karakter dalam cerita ini. Oke, jadi kita pertama punya Mike. Mmm, Mike ini ya aku mungkin udah bilang berapa kali ya guys ya. Tapi kalian pasti tahu kalau Mike ini, rupanya kayak Steve karena dia adalah reinkarnasi dari Steve gitu. Sama dengan Alex ya, dia bereinkarnasi jadi, saudarinya Mike, ini adalah Stella. Ini dia. Oh ya, Mike ini punya kekuatan atau Charmers ya, dari Charmers ya. Charmers, Charmers, petir. Dia punya Charmer petir. Terus Stella dia punya Charmer Archer kayak gitu. Terus kita punya Jason. Jason dia punya Charmer Redstone, dia dia itu ahli Redstone. Stella ini ahli panah, sementara Mike ini ahli pedang gitu. Kemudian kita punya Samantha atau Semi. Dia um, dia ini adalah shaman atau istilahnya tuh summoner dia tuh. Dia dia ini pecinta hewan sih, tapi juga dia bisa nge-summon hewan buat ngebantu dia di battle. Nah, kemudian kita punya Victor. Victor ini ya kalau kalian bisa lihat ini, Victor ini tuh adalah sejenis gabungan illager dengan manusia ya. Kalian tahu illager kan? Nah, jadi Victor ini ada salah satunya gabungan illager sama manusia sih. Itu baru sih, itu baru. Kemudian kita punya Emily. Emily kalian bisa lihat ini. Oh ya, tadi Mike itu adalah ahli pedang, Stella itu pemanah, Jason itu engineer atau ahli redstone itu atau mekanika, eh, Samantha itu shaman, sementara Victor ini tuh dia suka dia kayak lumberjack gitu kan, pakai kapak-kapak gitu. Jadi dia role-nya itu adalah barbarian gitu. Sementara Emily ini dia gesit sih dan dia lumayan bisa menyelinap. Jadi dia semacam role assassin gitu. Kemudian ini adalah Axel, dia separuh creeper gitu. Separuh creeper. Ya gitu. Jadi dia suka sekali ledakan. Dia itu adalah Keli dengan siapa namanya? Keli dengan Deidara digabungin gitu. Ya semacam itulah. Ya jadi role-nya dia ini adalah DPS gitu. Apa sih namanya? Bomber sih aku bilang sih. Aku bilang bomber aja sih. Soalnya ya matching gitu. Dan terakhir kita punya Jessica.
Jessica ini hantu sih ya guys ya, kalau kalian bisa lihat. Dia hantu, tapi dia juga setengah alay gitu. Kalian tahu alay kan, mob baru di Minecraft itu. Ya, jadi Jessica ini adalah alay, dan tadi kalau 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 sudah semua ini mereka semua di hero ini, dia tuh kayak role-nya fantasi gitu, game-game fantasi itu. Mike itu Shortman, Stella Archer, Jason Engineer, ini Samantha si Summoner, Victor si Barbarian, Emily Assassin, Excel Bomber, dan terakhir si Jessica ini dia adalah support atau healer. Oke, itu semua hero. Jadi kita bakal lanjut ke Resident ya. Kita sini punya buat PTW ini, maaf ya agak sedikit berantakan ini anunya, soalnya ini berdasarkan urutan aku tambahin ini. Oke, kedua kita punya Resident. Oke, Resident ini digambarin dengan logo merah nih, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi Resident ini adalah penduduk ya, mereka yang cuma berada di kota New Game City itu. Nanti aku bakal jelasin sih. Jadi New Game City itu adalah semacam kota ini yang ada di universe ini, dan dia salah satu kota terbesar. Jadi setting tempatnya kota New Game itu. Jadi orang-orang yang warna merah ini berarti mereka cuma ada di kota New Game gitu. Oke. Jadi kita pertama punya Rain. Di sini dia adalah salah satu yang paling pintar di kelas gitu. Di kelas. Kemudian kita punya Haruka. Haruka ini dia selain petugas OSIS, dia ini juga suka apa ya tuh, main biola gitu. Dia suka musik-musik klasik gitu. Dia jiwa sastranya bagus sih. Kemudian kita punya Rizky. Rizky dia anak basket sih, tapi anak musik juga tuh. Jadi dia tipikal remaja-remaja yang kayak cowok-cowok cool gitu, tapi nggak kayak cool yang badass, tapi cool yang cool gitu dah. Kemudian kita punya Layla. Oke, ini Layla ini kalian bisa lihat ini di bagian telinganya, itu tuh dia ini termasuk karakter Neko gitu kan ya. Jadi Layla ini tuh dia bukan cuma Neko aja, tapi Neko ini dia ini punya 9 nyawa sih. Itu sih. Itu yang bisa tahu. Dan dia sebagai support group gitu. Kalau kalian ngerti apa maksud aku sih, dia ini suka ngedukung teman-temannya gitu, Layla ini. Ya selebihnya itu nggak ada sih. Kemudian kita punya si Usil Spencer atau Sven kalian biasa panggil. Oke. Spencer ini tuh dia prankster gitu ya guys ya. Dia adalah tipikal anak badut tapi juga anak usil itu. Dia yang suka usil. Kemudian kita punya si Cutek Hazel. Jadi Hazel ini tuh dia tipikal cewek-cewek jutek itu, kayak nih sok-sokan gitu. Kemudian kita punya Grace. Oke, Grace atau Scar yaitu identitas keduanya ya. Jadi Grace ini adalah semacam idol gitu, idol. Tapi dia berusaha ngeblend gitu sama society sanunya tuh, walaupun jadi ya dia idol sih. Dia idol di bagian New Game City gitu, dan dia lumayan terkenal sih. Gitu. Jadi dia pengen punya kehidupan normal gitu. Jadi dia coba untuk coba untuk ubah identitasnya jadi Scar gitu. Jadi supaya dia nggak ketahuan. Kalau kalian misalnya dia juga adalah Neko, berarti dia punya 9 nyawa. Oke, kita punya Raphael sini. Oke. Raphael ini tuh sebenarnya cyborg ya guys ya. Kalau kalian lihat itu di bagian sininya ini ada di bagian sininya tangannya tuh itu tuh ditutup ya guys ya.
Itu sebenarnya isinya itu tuh adalah tangan 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 buatan gitu guys, itu tangan robot gitu, jadi dia cyborg sih sebenarnya. Aku nggak bisa bilang itu tangan tangan apa sih namanya tuh ya kalau biasanya orang disabilitas tuh, tapi bukan tuh, itu tuh kayak emang bener-bener nyatu sama sama badan sama otaknya dia tuh, jadi kayak bener-bener cyborg dia. Dan uniknya lagi, Rafael ini tuh nggak tahu kenapa dia kok bisa jadi cyborg itu, dia cuma tahu, dia cuma ingat kalau ya dia nggak ingat apa-apa soal tangannya apa itu. Jadi aku mau sih jelasin ini apa yang terjadi sih, tapi bakal lama kayaknya. Kemudian kita punya di sini adalah Quill. Oke, Quill ini tuh dia agak unik sih guys ya. Soalnya dia soalnya Quill ini tuh adalah salah satunya karakter yang punya vertigo ini kalian tahu semacam kelainan uh, di mana kulit itu beberapa bagian kulit tuh nggak menghasilkan pigmen, jadinya ada belang-belang gitu. Nah ini tuh Quill tuh kayak gini dia. Setelah itu kita punya siapa lagi ya? Nah, oke, jadi kita di sini punya Wonder Egg atau Hilda. Oke, jadi lucu sih ini. Jadi Hilda aku panggil aja ya nama aslinya. Soalnya Wonder Egg itu adalah identitas keduanya tuh. Lebih tepatnya tuh dia ini adalah semacam perawat, tapi sekaligus dia superhero gitu. Ya bayangin kalian punya dua role tuh dalam saat yang bersamaan, itu keren sih. Jadi dia adalah superhero, makanya disebut Wonder Egg. Nah, kemudian kita di sini punya Isabella. Isabella ini tuh bisa dibilang apa? Ini ada perpaduan antara wibu, magical girl, sama ninja. Oke, aku kayaknya imajinasi aku terlalu tinggi ya. Jadi disebut Isabella ya, soalnya dia itu suka keluar malam-malam gitu kalau dia beraksi, dan dia tuh temenan sama si Hilda atau Wonder Egg. Kemudian kita punya Morty Martin, atau kita sebut Martin aja dah. Martin. Jadi dia ini adalah orang paling kaya di kota New Game. Walaupun sih nggak kayak amat sih, tapi dia adalah orang paling kaya di New Game gitu. Kalian bisa lihat tuh serba mewah gitu, pakaiannya itu kayak raja-raja atau wali kota bangsawan gitu. Maaf nih ya, suaraku agak ini soalnya aku rekod pagi-pagi. Soalnya nggak ada waktu lagi, nggak tahu dah. Dan ini kita punya Millie Marcy. Millie Marcy ini sebenarnya sebenarnya kaum elit juga sama kayak si Morty, tapi dia ini mutusin untuk uh, jadi pelawak gitu ya guys ya, atau lebih tepatnya kayak penghibur tuh, badut gitu. Literally badut, literally badut, dia pengen kayak gitu. Itu yang dia pengen. Ya bayangin cita-cita kalian jadi badut gitu, bener-bener maksudnya bener-bener badut gitu, bukan badut secara istilah, itu badut secara harfiah maksudnya. Ya sebenarnya di bagian sini sebenarnya dia juga termasuk neko gitu, tapi aku lupa kayaknya nambahin teksturnya untuk skinnya nih, soalnya dia terpisah modelnya. Oke, di sini kita punya Bejo. Oke, Bejo ini dia itu punya dua jurusan gitu, jurusan masak-masak atau tata boga, tapi juga dia punya jurusan sampingan, itu jurusan seni atau lukis gitu, seni melukis. Ya dia agak punya masalah tuh, jadi warisan keluarganya, kalau di bahkan keluarga tuh kayak bisnis keluarga dianuin ke dia, tapi dia pengen fokus sama karirnya jadi pelukis gitu ya. Ya itu dah. Kemudian kita punya gangster pertama, Carlos. Oke, ini kayaknya skin lamanya dia ya, ini ada anunya. Oke, Carlos ini nggak terlalu banyak sih yang dia ini, daripada dia jadi gangster gitu. Anak-anak motor kalau kalian tahu.
Mmm, oke itu Carlos sih, tapi, lagi satu mana ya? Kita berlari ke sini dulu. Oke sini adalah Meiko. Mmm, oh ya aku lupa jelasin tentang tentang sekolah Destiny di sana ya. Jadi ada semacam akademi atau apalah tuh kan, itu tempat belajar pokoknya. Itu, di sana itu, adalah tempat belajar, yang ada di kota New Game gitu. Kalau kalian udah nonton yang, yang chapter chapter 3, tipe-tipenya awalnya gitu. Nah sebenarnya, Meiko nih gue pengen, munculin di salah satu episode itu, tapi nggak jadi ya gara-gara, ya kalian tau lah maksudnya. Oke, jadi, Meiko nih mana tadi? Oh ya, Meiko ini tuh kalau bisa lihat ini itu, kayak, tipikal anak-anak olahraga gitu kan ya. Ya karena emang dia itu kayak gitu. Anak-anak olahraga tuh, ya anak-anak olimpiade. Mmm, aku suka sih sama desainnya ini. Ini pertama kalinya aku pakai, desainnya kayak gini nih. Banyak sekali warna. Oke, kemudian siapa lagi ya yang, resident? Ini dia, Jaya. Jadi Jaya ini tuh, salah satunya dia itu, saudaranya saudaranya Bejo tadi ya, mana ya? Jadi saudaranya Bejo, eee, dia sebenarnya pengen bantu Bejo dalam maju bisnis tapi ya nggak bisa ternyata. Oh ini terakhir nih. Dan ini tuh Alisa, dia sama juga gangster itu. Selebihnya nggak, belum gue buat sih lore-nya tapi ya gitu. Oke jadi ini Alisa. Dan ini masih ada terakhir. Ini adalah Peppermint. Dia, ya bisa dibilang adalah kayak, soft girl gitu, tapi penampilannya kayak gini. Ini apa ya, apa istilahnya ya? Peppermint ini tuh dia, eee salah satunya dia tuh punya banyak, kebun lebah gitu dah, semacam itu. Tapi dia malas sekali untuk, urus gitu. Nah, astaga, ini udah mulai di sini bentar. Oke, kayaknya itu semua residen ya. Coba aku cek lagi. Oh, ini ada lagi satu kayaknya nih. Oke, jadi ini Pak Lim. Kalau kalian nonton di, episode terakhir tuh, aku, si karakter Haruka tadi yang di atas tuh pernah mention tentang Pak Lim yang jadi kepala sekolah. Nah, ini dia adalah Pak Lim ini. Oke, mungkin desainnya ini, agak agak gimana, kayak One Punch Man banget. Kayak apa apa ya, nggak tahu gitu. Tapi ya dia mantan Shaolin juga, tapi dia mutusin untuk, buka sekolah gitu. Jadi kepala sekolah dia. Oke, itu semua residen ya. Oke, jadi gue pengen kasih tau ini. Jadi, setelah chapter 3 sebenarnya, mmm, setelah setelah chapter 3 di Mechanic Game Changer, Mike sama teman-temannya di sini tuh, aku sebenarnya pengen buat gitu mereka tuh lulus di sekolah Destiny itu, dan mereka semua ini tuh jadi, semacam tim guild gitu. Makanya kalau kalian lihat ini, Mike, astaga bateraiku lagi sedikit. Oke, jadi, Mike sama teman-temannya itu jadi tim guild itu kan kayak yang aku bilang. Nah, itu adalah salah satu role-nya tuh. Jadi mana Mike itu jadi swordman, Stella jadi, eee, Stella jadi archer, si Jason jadi engineer, Samantha jadi summoner, Victor jadi, barbarian, si Emily jadi, assassin, Axel jadi bomber, terus Jessica jadi support atau healer. Yang belum ada sih mage ini. Nanti aku jelasin sih, mungkin nggak tahu sih. Oke, setelah mereka Mike sama teman-temannya ini jadi guild nih, mereka bakal dapat request gitu tentang, apa tuh dari segala tempat yang butuh bantuan mereka gitu, kayak punya misi gitu. Kayak mereka punya, misi gitu, kayak tes gitu kan. Mereka udah jadi tim guild ini, kenapa
mereka cari uang tuh dengan caranya jalanin misi gitu. Kalian tahu lah gitu, kayak tipe-tipe game RPG gitu, kalian dikasih quest gitu. Nah, jadi itulah formulanya. Oke. Salah satu quest mereka tuh adalah pergi ke beberapa religion atau tempat-tempat gitu. Jadi tempat jadi tempatnya dunia Mike ini bukan cuma di eh, bukan cuma di New Game City aja, tapi ada empat ya, ada empat arah, empat tempat gitu yang sesuai arah mata angin gitu. Utara, selatan, timur, timur barat gitu kan. Utara, selatan, timur, barat. Jadi bagian-bagian itu bakal bakal Mike datengin, dan di sana juga ada beberapa karakter yang sesuai gitu sama anunya. Oke, pertama di bagian utara, kita mulai dari bagian mana dulu nih? Kita mulai dari bagian timur aja dah. Oke, timur itu, nah ini dia. Bagian sini adalah jadi kalau kalian lihat yang bagian agak oranye ini, itu tuh religion bagian timur. Jadi bagian timur ini dihiasi sama gurun-gurun, sama gurun dan lembah gitu, atau mesa-mesa biome gitu dah. Oke, pertama kita dari religion timur kita punya Clara. Dia adalah setengah Medusa ya guys ya, kalian nggak tahu nih, dia bagian rambutnya ini sebenarnya ular-ular, tapi cuma dia pelintir-pelintir gitu. Ya gitu, jadi dia dia kayak keturunan Medusa kayak aku bilang ya guys ya. Dia punya kekuatan bisa ngubah orang jadi batu kalau sekali natap aja. Kemudian kita punya John. Oh ya, ini sebenarnya ini kalau kalian lihat John ini dia punya ijo-ijo nih kan, maksudnya di bagian namanya nih, berarti itu tuh tandanya dia adalah wanderer gitu. Jadi dia kayak menjelajah gitu, jadi dia nggak punya religion tetap gitu, dia menjelajah. Jadi ketemu juga sih, John ini sebenarnya terinspirasi dari Pixel Gun 3D. Itu aja. Kalau kalian lihat tuh dia kadang-kadang suka bawa pistol, lagi, ya apa ya, pokoknya senjata api gitu kan. Dia ada satu-satunya karakter gitu yang punya bawa senjata api. Dia sebenarnya bukan veteran perang sih, lebih tepatnya orang tuanya yang veteran perang. Dia cuma dikasih tahu gimana cara menggunakan senjata api yang baik dan benar gitu. Oke, kita di sini punya Tasya. Oh ya, jadi Tasya ini adalah semacam quest giver aja sih. Dia nggak kasih quest gitu, dan dia yang bakal kasih reward. Dia yang nggak kasih quest. Jadi ada 3 tuh, kayak empat quest giver, empat quest giver gitu. Mereka yang bakal ngasih quest gitu. Tapi ini sesuai dengan religionnya sih, tergantung di mana kalian gitu. Jadi Tasya ini berada di bagian timur ya. Jadi Tasya bagian timur. Dia adalah quest bagian timur sih. Oke, kemudian kita ya Kristoff juga wanderer ya. Kristoff juga sini wanderer. Jadi kalau kalian bisa lihat ini, Kristoff ini tuh ngambil banyak sekali inspirasi dari apa namanya, Song of War ya, salah satu animasinya Black Plasma Studios. Sekarang apa namanya? Katanya mereka rebrand. Oke, itu nanti aku jelasin pada Wanderer ini dah ya. Kita fokus aja dulu ke religion timur, religion gurun. Oke, kita punya Tasya jadi quest giver. Bentar. Kemudian siapa lagi ya yang ada di oh bentar, ini dia nih. Mana dia? Nah, oke, jadi ini Nathan. Dia adalah sepupunya Tasya. Dia ini semacam sheriff gitu ya guys ya, di sana gitu. Ya dia bakal ngebantu Mike sih dalam menjalani questnya. Ya tapi tetap sudah saya mau subuh. Aku di subuh nih. Oke, jadi ini adalah Susan. Jadi dia semacam goblin gitu ya, goblin, orc, apalah kalian mau sebut gitu.
Jadi Susan ini sebenarnya role-nya dia tuh sebagai troublemaker gitu. Jadi dia yang apa istilahnya ya? Bandit. Dia yang bandit itu. Role-nya itu bandit. Dia yang suka ngambil barang. Dia yang bakal jadi antagonis utama waktu di quest Gurun. Kayaknya itu aja sih quest Gurun ya. Iya, quest Gurun cuma itu aja sih. Ya, quest Gurun cuma itu aja. Oke. Kemudian kita beralih ke Oke, kita beralih ke bagian selatan ya. Bagian selatan. Kita beralih ke bagian selatan dari religion. Kita punya Suzy sini. Suzy, dia adalah seorang botanik gitu, ahli botani. Dia punya rumah kaca sendiri. Dia suka tanaman sih. Apapun yang berkaitan sama tanaman. Oke, itu adalah religion timur. Apa itu religion selatan? Gitu. Religion selatan itu, ini adalah quest giver kita di religion selatan, namanya Jedokchan atau Jichan. Ya dia nggak punya role lain selain quest giver sih. Oke, selanjutnya di religion selatan ini ada apa lagi? Oh iya, di bagian atasnya kayaknya ada. Nah, Bonbon atau Boniara. Kita bakal balik ke dia nanti ya. Kita punya Ayu di sini yang juga merupakan salah satu pejuang gitu. Oke, ya ini Ayu ini cewek ya guys ya. Aku ngambil inspirasi dari kue putu Ayu. Mirip sih. Ini apalagi kulitnya tuh kayak kulit kayak warna gula merah. Oke, selanjutnya religion religion di selatan apa lagi ya? Oh ya, religion selatan itu ada. Nah, ini dia. Oke, jadi ini Rabi Tiara. Dia ini adalah saudaranya Bonbon. Oke, jadi aku bakal cerita sama Bonbon ini. Jadi Bonbon ini dulunya adalah semacam putri gitu, putri kerajaan di religion selatan, tapi dia kabur. For some reason dia kabur. Terus posisinya digantiin sama si Rabbit Tiara. Dia adiknya sendiri. Adik atau kakak ya? Aku lupa lagi mana catatan aku. Oh, adik. Oke, itu kayaknya semuanya religion selatan ya. Kita ke religion barat atau ada ya religion barat ya? Kayaknya religion barat sama utara nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Soalnya nggak tahu sih. Oh iya, religion utara itu bentar. Kita jadi quest giver aja nih. Oke, jadi Nabila ini Umika. Oh iya, di religion barat tuh sebenarnya di nggak di religion utara. Di bagian utara itu sebenarnya New Game City itu sendiri. Jadi jadi religion utara nih cuma ada si ini dah si presiden itu udah aja dah sih. Oh ya lupa catatan aku hilang. Oke, jadi region utara sudah, region timur, selatan sudah, jadi kita ke region barat. Nah, Habila dia men-take care dari region barat sih. Jadi region barat ini semuanya tuh agak serba canggih gitu ya, walaupun ini. Jadi region barat ini merupakan kayak gunung gitu. Gunung yang tinggi, gunung bersalju. Kalian bisa lihat ini dari desainnya Nahabila ini. Dia kayak pakai shawl gitu. Jadi religion barat ini dominasi sama robot-robot gitu. Nah, ini kita punya pertama adalah neon. Ya warnanya agak lain sih ya. Mungkin warna tulisannya maksudnya. Mungkin karena aku mix up atau gimana. Astaga. Mau habis dong baterai aku.
Ya, jadi Neon ini adalah robot sebenarnya guys ya, kalau kalian nggak tahu. Tapi lebih tepatnya dia robot, dia kayak biological apa dibilang ya? Dia kayak biological AI gitu. Jadi dia itu adalah AI tapi kecerdasan buatan, tapi dia punya tubuh organisme gitu, organisme atau tubuh organik kayak manusia gitu. Itu sih yang buatnya spesial. Mungkin punya able. Oke, Elbel ini ya seperti aku bilang robot dan dia adalah pembantu, dia supporter. Dia sebenarnya mulai tinggal sama Mike di base-nya mereka, sebagai pelayan aja sih. Karena ya sebenarnya aku pengen buat cerita di mana Jason itu nemuin Abel dan dia coba perbaikin Abel gitu. Ya, sedikit info aja kalau Abel ini tuh dia punya perasaan sih sama Neon, walaupun sebenarnya mereka robot. Oke, jadi robot ketiga ini sini adalah si Noel. Ya, Noel. Terus kita punya di sini adalah Nova. Ini dia. Oke, jadi mereka punya cerita nih guys ya. Oke, di sini punya Zilog dan terakhir kita punya Orion. Orion ini ngingetin aku sama Portal sih. Bentar. Oke, jadi sebenarnya ke karakter ini kayak punya cerita masing-masing gitu. Bentar dulu sebentar. Oh ya, di sini juga kita punya para profesornya ngebuat. Ini ada Profesor Diana, dia yang ngebuat para tuh aja buat para robot juga, dan dia membuat neon ya, dia yang membuat neon. Terus mana dia? Oh, ini dia. Ada si Profesor Cory. Astaga, skinnya kok kayak gini ya. Oke, jadi Profesor Cory ini tuh dia sama sih, dia jadi ngebantu gitu, dia ngebantu, dan dia juga sepupunya sih. Oh astaga, ini lupa astaga, lupa aku ini adalah religion selatan juga. Oke, jadi religion selatan ini sisi, jadi dia ini kayak semacam samurai gitu, samurai atau apalah. Terus ini juga religion selatan, aku lupa ingat. Oh ya, entar sih dia wanderer nih, jaga wanderer dia. Oke, kayaknya itu dia semua tuh religion utara, religion barat gitu semuanya. Religion barat cuma diisi sama robot-robot gitu. Nah, ini baterai aku lagi berapa sih? Oke. Jadi semua itu, mari kita ke kan semuanya sudah nih, semua religion sudah. Mari kita ke para wanderer gitu ya, para wanderer dan para karakter pembantu, atau bisa dibilang gitu. Oke, pertama wanderer kita sudah punya John, ini udah aku bilang tadi. Terus kita punya si Christoph. Astaga, kayaknya warna wanderer ini agak sedikit mix ya, agak sedikit campur-campur. Nanti aku jelasin, nanti aku perbaiki sedikit. Jadi Christoph ini sudah aku jelasin tadi, dia terinspirasi dari Song of War. Kemudian si Raisa. Oke, Raisa juga masuk wanderer. Dia ini tuh adalah semacam zombie ya juga ya. Oke, jadi ada dua zombie sini. Ada dua jenis zombie. Pertama adalah magical zombie dan kedua adalah organic zombie. Jadi magical zombie ini adalah zombie yang tercipta dari sihir tuh, entah necromancer atau apa-apa. Tapi organic zombie adalah zombie yang tercipta dari hal-hal yang organik gitu. Misalnya kayak jamur atau apa tuh, ala-ala Last of Us gitu. Oke, jadi Raisa ini termasuk organic zombie. Kemudian tadi kita punya Sir Miller, jadi dia adalah semacam prajurit ya, tapi dia ini tuh dia ini astaga, itu alarm aku. Oke, jadi Sir Miller ini tuh semacam prajurit yang kerajaannya runtuh dan sekarang dia jadi pejuang sendiri gitu, pejuang seorang diri. Oke.
Oh, ini juga ada lagi satu namanya Tati Fiji. Astaga. Oke, astaga, kayaknya ketukar dah. Jadi sebenarnya Wanderer juga sih. Dia ini tuh kayak berasal dari suatu suku ya. Terus dia pengen menjelajah dunia luar. Kemudian di sini kita juga punya si Greg. Astaga. Ya, benar ternyata. Anunya nyatu-nyatu. Agak salah ya. Ini aja Wanderer sebenarnya. Oke, jadi Greg ini kita bisa lihat ini Greg ini kayak semacam pejuang juga, tapi entah kenapa dia kayak bocah, dia pakai kardus di atas gitu. Tapi punya alasan sendiri. Dia nggak mau itu ketahuan, tapi nggak mau juga terlalu dibilang terlalu mengancam, jadi dia pakai kardus. Kemudian kita di sini punya si Nana. Astaga, salah lagi. Salah ternyata. Salah aku pakai warnanya. Oke, jadi Nana ini lebih tepatnya dia ini itu adalah sepupunya Rafael ya, sepupunya Rafael. Mana dia? Nih dia sepupunya Rafael. Jadi Nana ini dia kayak Iron Man gitu dah. Iron Heart. Dia punya banyak teknologi gitu yang dia gunain untuk membantu orang. Tapi dia termasuk Wanderers misalnya. Dia pergi kemana-mana, encounter gitu, kadang-kadang bantu Mike kalau punya Nah, kemudian di sini juga kita punya Baja 3 atau Lumin Baja 3. Dia adalah blacksmith, oke, jadi kalian ingat kalau Mike and the Game Changer ini dia itu basisnya tuh kayak game RPG tuh. Nah, jadi dia ini sebenarnya berada di banyak tempat gitu supaya jadi tempat untuk upgrade weapon gitu, atau upgrade apa dah tuh buat ngupgrade gitu. Nah, jadi itu adalah role-nya dia adalah blacksmith. Kemudian kita punya si Michelle. Oke, Michelle ini itu adalah anaknya Mike ya guys sebenarnya, atau lebih tepatnya calon anaknya Mike. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia berasal dari masa depan gitu. Terus dia balik ke masa lalu ngebantu Mike. Aku tahu itu agak sedikit paradoks sih, tapi ya. Setelah itu kita punya si Rebecca. Rebecca ini kan misalnya ini terinspirasi dari Rascal ya guys ya, lebih tepatnya dia anak Rascal. Oke, jadi Rebecca ini punya dia nggak tahu asalnya dari mana, tapi dia tertarik gitu buat apa itu menjelajahi gua-gua gitu. Jadi dia termasuk wanderer sih sebenarnya, walaupun religinya cuma di gua doang. Oke. Bentar, biar aku cas aja dah aku sekalian gitu. Oke. Nah, maaf nih ya. Ini juga bentar lagi mau azan di sini. Oke. Tahun ini sih sebenarnya aku sudah punya rencana mau buat kata RPKD cuma bisa keluarin satu kata aja. Katanya itu club clip batu pick gitu. Jadi ya cuma jadi punya kosakata terbatas dia. Itu bakal jadi karakter yang unik sih, unik. Oke, kemudian kita di sini punya ini Oke, kayaknya itu semuanya udah sudah. Oh ya, kayaknya itu semuanya sudah ya. Itu semuanya sudah si Wanderer. Sekarang kita beralih ke para apa ya istilahnya ini ya. Aku belum kasih nama. Pokoknya kita beralih ke sebentar. Ya, kita berada di sini dah. Oke, pertama ini walaupun sebenarnya aku kasih Wonder ya, tapi sebenarnya tuh dia sebenarnya role ini tuh apa istilahnya ya? Chaos Maker? Bukan.
bukan istilah sih. Nah, aku belum kasih nama nih. Pokoknya role yang satu nih, gue buka cari karakter yang lain supaya jadi anu dah. Oke, ini dia. Di role satu ini dia kayak sebagai supporter gitu, tapi uh, gimana ya bisa dibilang ya? Dia itu kayak eh, kayak eh, kayak panglima gitu. Bukan panglima sih, kayak 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 di tingkatnya di bawah panglima gitu, kayak wakil gitu. Oke, kayak gitu dah. Oke, jadi kita pertama mulai dari Revan. Revan ini sebenarnya adalah kapten ya, kapten ya penguasa Yano. Terus di sini Kapten Ender ya, Kapten Ender di bagian dadanya ini sebenarnya adalah Eyes of Ender. Kemudian di sini kita punya Atlas. Dia sama juga berasal dari Ender. Nanti aku jelasin si Ender nih. Atlas dia berasal dari Ender. Kemudian kita punya si kembar Evertide. Kita punya Dawn Evertide, Midnight Evertide. Astaga, salah lagi anu skinnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Dawn Evertide sama Midnight Evertide ini ya kayak Sun and Moon gitu. Mereka kalau gelap yang muncul Dawn, kalau waktu nggak salah, kalau gelap yang muncul Midnight, kalau waktu terang muncul Dawn. Oke. Apa itu aja sih? Ya. Oh astaga, ini juga lupa nih. Oke, jadi Raden Goto. Dia sama sih kayak TVG, dari suatu suku. Tapi dia pengen menyebarin gitu. Apa itu kedamaian itu di antara suku-suku lainnya gitu. Nah, gitu. Oke, kayaknya itu semuanya sudah para panglima ini dah. Aku bilang panglima aja dah. Kita beralih ke Catalyst Princess. Jadi Catalyst Princess ini gua jelasin tentang Beyondis saja dulu ya. Oke, jadi Beyondis ini semacam dewa gitu ya di sini ya. Jadi mereka ini adalah kasta dengan kekuatan paling tinggi. Kita punya Clover di sini yang merupakan Prince of the Void, Pangeran Void. Dia adalah pure darkness, semacam itu. Dia punya anu sih. Oke, kemudian kita sini punya bentar, kita Kevin dulu. Oke, jadi Kevin dia ini adalah time enchantress. Dia adalah pengendali waktu. Dia punya cam waktu. Dia yang bawa karakter aku pergi ke 100 tahun berikutnya setelah Raven. Ya di samping sifat pelawaknya sih nggak ada. Kemudian kita punya Ruby sini. Astaga, kok kayak gini rambutnya ya. Oke, jadi Ruby ini adalah lawan dari Clover. Jadi Clover ini adalah pure darkness, Ruby adalah pure light. Kemudian Vivica. BTW aku harus ngejelasin tingkatan dunia ya di sini tuh. Jadi kita sudah baca soal Religion tadi, tapi itu secara horizontal aja. Tapi kita bakal bahas secara vertikal nih. Jadi tingkatan dunia dibagi jadi dua, bumi sama langit gitu. Langit dibagi jadi 3, bumi dibagi jadi 4. Langit dibagi jadi 3 dengan 2 tingkatan, sementara bumi dibagi 4. Di mana surface atau permukaan tempat manusia tinggal itu berada di tengah-tengah gitu. Oke, jadi bagian langit itu dibagi jadi 3. Pertama ada void, divine, sama void, divine, sama astral. Jadi mereka punya tingkat pertama di bagian void itu tingkatnya adalah ender baru void. Kemudian di bagian astral itu ada astral baru astral dulu. Terus bagian divine itu ada ether baru divine. Jadi Ruby ini termasuk bagian divine. Clover ini termasuk bagian void. Kevin dia nggak punya bagian apa-apa soalnya dia adalah time, dia adalah waktu. Dia adalah beyond this waktu. Kemudian Vivica. Oke, bagian seperti aku bilang tadi, bagian bumi itu dibagi jadi 4. Dibagi jadi 4 itu sesuai elemennya. Pertama itu ada Nether, Limbo, terus Hollow, sama Abyss. Nah itu dia Nether. Jadi dia ini termasuk bagian Hollow gitu guys.
Hollow. Ini kalau kalian tahu Hollow Earth, nah itu dia. Itu dia tuh. Bagian itu adalah salah satu bagian bumi di situ. Seperti aku bilang, bumi dibagi jadi 4 ya guys ya. Kemudian kita di sini punya Kenji. Dia adalah satu bionis tipe api. Dia yang menguasai Nether. Bagian bumi Nether gitu. Ya, seperti aku bilang tadi itu bumi dibagi jadi 4, Nether, Limbo, Abyss sama lagi satu, Abyss sama Hollow ya. Oke, jadi kemudian kita punya Daniel. Dia yang menguasai Limbo. Dia adalah bionis tipe kristal. Dan dia juga ada karakter Fury pertama nih. Jadi sebenarnya dia Fury sebenarnya. Kalau kalian nggak tahu, itu maskernya itu sebenarnya kalau kalian buka tuh langsung keluar, sebenarnya langsung keluar itu kayak sebenarnya mode aslinya tuh dia kayak wolf gitu, kayak kayak wolf gitu dia. Wolf gitu. Jadi nggak ada kayak manusia kecuali unsur badannya kayak gini, kayak gini gitu. Sebenarnya dia wolf gitu. Ya, dia karakter Fury pertama. Kemudian kita punya si Akirios. Dia menguasai Abyss. Dia menguasai Abyss. Oke, jadi Akirios ini seperti kalian lihat ini kayak semacam duyung ya guys ya, atau semacamnya gitu. Entahlah. Oke, jadi itu Beyond This. Enggak semuanya sih, ada Beyond This lain. Ini misalnya ini adalah Chunky. Dia adalah Beyond This tipe terrain, atau dia yang menguasai permukaan gitu. Dia adalah bionis yang menguasai permukaan. Dan terakhir kita punya, nah ini dia si Langit. Langit nih dia adalah bionis yang menguasai alam astral. Kayak aku bilang tadi, langit dibagi jadi 3, bumi dibagi jadi 4 dan surface atau permukaan dibagi di tengah-tengah. Jadi Chunky adalah yang di bagian tengah-tengahnya, terus langit dikuasai terus bagian langit itu ada sini langit ya. Sorry langit. Oke, itu semua Beyond This. Jadi Beyond This ini punya tingkatan di bawahnya, namanya Catalyst Princess. Astaga. Oke, jadi Beyond This ini dia punya tingkatan di bawahnya, namanya Catalyst Princess. Catalyst Princess ini tuh dia tuh jadi para Beyond This ini memberikan sebagian kekuatannya kepada Catalyst Princess gitu. Ada 2 Beyond This, si Chunky sama si Langit. Dia nggak punya Catalyst Princess. Dia Catalyst Princess itu adalah gadis yang diberikan sedikit kekuatan Beyond This kepada mereka. Contohnya adalah Violet. Dia menguasai alam Ender ya. Jadi Void Ender gitu. Di bagian bawahnya, tepat di bagian bawahnya itu ada Violet. Kemudian kita punya Putri sini. Putri dia adalah Catalyst Princess-nya Kevin. Ya. Gitu. Oh ya, aku lupa jelasin kalau Putri sama Putra ini adalah saudara gitu. Saudara, tapi mereka lama berpisah. Entah kemana sih si Putra. Kemudian siapa lagi Catalyst Princess? Oh ya, ini dia si Sarah. Oke, jadi kalau kalian ingat si Daniel ini adalah penguasa si Limbo. Terus dia ngasih sedikit bagian kekuatannya kepada Sarah gitu. Kalau kalian lihat juga Sarah, dia ini bentuknya tuh kayak Warden gitu kan, kayak Skull gitu, Deep Dark gitu, karena emang gitu dia. Dia karena alam Skull itu sebenarnya termasuk alam Limbo sebenarnya. Kalian nggak tahu tuh? Ya, itu dalam lore aku ya. Oke. Kemudian kita punya Kenji ini bakal punya Catalyst Princess-nya itu Sri Kliwon. Astaga. Gak bisa tenang kau. Sana sini. Oke, jadi Sri Kliwon ini adalah Catalyst Princess dari Nether. Lebih tepatnya bagian Wither sih dia. Kalau kalian bisa lihat ini. Bagus ya desainnya tuh god gitu. Kemudian itu dari Kenji ke situ, terus Vivica dia punya Catalyst Princess si Evan namanya. Dia cewek walaupun namanya Evan.
Karena dan kalian bisa lihat ini sebenarnya dia neko sih, tapi tapi aku nggak bisa kasih dia neko ear gitu langsung aja. Oke, jadi dia adalah penjaga penjaga hollow ya guys ya. Dia penjaga hollow. Kemudian em, siapa lagi ya? Bentar. Kemudian sini Vivika sudah, ini sudah. Oh, si Akirius. Dia di mana dia? Lah, ini dia. Lulu. Dia adalah katalis princess dari Abyss. Kalian bisa lihat, dia ini kayak ubur-ubur sama gurita dicampur dari satu. Oke. Kemudian, oh astaga, aku lupa sama Elwet ini ya. Jadi Elwet ini termasuk Wanderer juga. Bukan. Dia termasuk Panglima juga. Dia ngebantu Kevin. Dia kayak semua orang masinis gitu ya. Jadi dia punya kereta tuh yang bisa lintas dimensi sama waktu. Dia jadi masinisnya. Keren. Aku suka sih sama Elwet ini. Elwet si Iron Bread. Kemudian tadi mana aku? Oh ya. Astaga. Daniel sudah, Akirius sudah. Siapa lagi katalis princess ya? Oh ya. Bukan. Oke, jadi kayaknya itu semua katalis princess dah. Oke. Setelah katalis princess, mari kita bicara soal kalau kalian nemu yang merah gelap nih, bagian merah gelap ini tuh termasuk, jadi mereka tuh termasuk bagian dari keluarga Grita. Sengaja aku kasih keluarga Grita ini suatu bagian karena mereka ini nggak cocok di religi manapun sih. Kita punya pertama adalah Prisma Grita. Prisma ini ada jadi keluarga Grita ini kayak macam keluarga ahli sihir gitu. Dimana mereka memproses gitu. Nah, jadi Prisma ini adalah salah satu keluarga Grita. Jadi aku jelasin nih. Pertama, kalau kalian follow akun gacha aku sih, kalian bisa tahu kalau Prisma ini menyelesaikan ritual Hyper Oblate, di mana itu membuat kalian jadi abadi gitu. Kalian ngumpulin 6 kalian ngumpulin beberapa darah gitu, terus kalian minum sebelum waktunya terlambat, dan kalian jadi abadi. Jadi ya Prisma ini abadi deh sekarang sih. Nanti aku jelasin sih tentang lore-nya dia. Kemudian kita keluarga Grita kedua, kita punya Sharpness Grita. Oke, jadi Sharpness ini sebenarnya adalah vampir atau Dracula. Dia dijuluki Dracula putih karena dia bisa bertahan di bawah cahaya matahari dan bisa. Jadi kelemahan Dracula tuh dia udah sih, kecuali Cross sih. Mungkin Cross dia masih lemah, tapi ya dia dijuluki Dracula putih karena itu. Karena dia nggak punya kelemahan Dracula lain ke efek itu. Kemudian kita sini punya Thorn Grita. Thorn Grita ini dia semacam dukun gitu sih aku bilang. Dia sama kayak Samantha nge-summon, tapi dia nge-summonnya tuh summon makhluk goib. Kayak buat perjanjian sama iblis atau apa gitu. Ya dia. Dan ngomong soal iblis, di Cutlass juga termasuk itu. Jadi Cutlass termasuk punya perjanjian sama Thorn gitu. Jadi Cutlass dia semacam malaikat penyabut nyawa ya guys ya. Waduh, kakinya nggak ada. Oke, jadi seperti aku bilang, Cutlass ini semacam penyabut nyawa, itu iblis penyabut nyawa, dan dia punya kontrak sama Thorn. Dan terakhir keluarga kita punya Gordon dan Germain. Ini kalian bisa lihat ini mukanya dua gitu. Ini depan ini adalah Gordon, di sini adalah Germain. Oke, jadi kenapa mereka bisa jadi kayak gini? Jadi ada semacam insiden ya yang melibatkan mereka, terus mereka tiba-tiba nyatu kayak gini, jadi satu tubuh gitu, entah itu sihir atau apa gitu. Pokoknya ada semacam insiden. Oke, itu semua keluarga Grita.
Kita bakal beralih ke astaga bentar. Aku lupa jelasin tentang ini. Aku sudah jelasin tentang Raisa yang merupakan zombie zombie organik, sementara si Matilda ini adalah zombie adalah zombie adalah zombie magical karena dia dibangkitkan sama necromancer gitu. Kemudian bentar, di sini ada lagi satu nih, 5. Dia adalah alien sih. Kalau kalian lihat salah satu postingan aku, dia ada alien, dia kayak punya rock gitu, alien gitu. Rocknya tuh UFO. Keren sih. Bisa aja kepikiran kayak gituan. Kemudian oke, itu semuanya sudah. Jadi mari kita ke glitcher. Mana kita punya glitcher pertama, ke glitcher atau si uncanny flop pop. Jadi uncanny ini dilamakan sama gelap nih ya, sama hitam. Flop pop ini adalah pertama, dia adalah semacam shifter yang bisa ngubah bentuk jadi apapun, tapi dia nggak bisa kembali ke wujud manusia. Oke, jadi gini ceritanya. Jadi Flopbob ini tuh dulunya tuh adalah manusia, tapi gara-gara dia terlalu banyak menggunakan kekuatan, jadi dia jadi makhluk kayak gini sih. Terlalu sering ya gunain kekuatan, dia nggak bisa balik ke wujud manusianya. Jadi dia punya kekuatan berubah bentuk atau shapeshifter gitu kayak Nimona. Tapi dia terlalu sering menggunakan kekuatannya, jadi dia nggak bisa balik ke wujud aslinya sih. Itu dia. Untuk si glitchers ini, mereka ini berasal dari Nether Event. Lebih tepatnya mereka adalah sisa-sisa dari Nether Event gitu, karena bentuk mereka yang uncanny kayak gitu. Sebenarnya Flopom nggak kayak gini, tapi dia kayak gini gara-gara gara dia baru tahu gitu. Dia termasuk kayak gitu. Astaga, ini lupa aku. Oke, ini adalah Libra. Dia adalah dia adalah si Catalyst princessnya dari Ruby gitu. Oke, lanjut. Dia menjaga Aether btw. Oke, lanjut ke Glitchers ya. Oke, Glitchers kita kedua punya bunga atau lebih tepatnya si Anantaleman Ellie. Si bunga ini sebenarnya dia punya kayak alergi gitu ya sama bunga, tapi gara-gara dia charmer jadi corrupted, akhirnya dia jadi glitchers. Ya. Jadi glitchers ini adalah semacam charmers pada pengguna charmers yang corrupted gitu, semacam gitu. Di sini kita punya Naura Metaphora atau Naura aja kita panggil. Dia punya eyes tapi mukanya kosong. Ya. Jadi backstory-nya tuh sebenarnya para glitchers ini kayak berkumpul di suatu rumah gitu. Nanti namanya Madhouse. Macam itu. Bentar lagi berapa? Berarti aku nggak apa-apa. Nanti aku jelasin sih. Ketiga kita punya Norman Nostalgia atau Norman aja. Oke, jadi kalau kalian lihat trailer aku tuh sebenarnya Norman ini adalah dua entitas gitu, ini orang yang rupanya kayak boneka adalah Norman, terus balon yang dia pegang itu Nostalgia namanya. Kemudian kita punya Taylor Screencaster. Dia adalah TV head, semacam TV head gitu, tapi nggak tahu sih aku ini nggak ada lore-nya sama Chris K-pop, tapi nggak. Jadi dia ini ada semacam reporter, tapi entah karena insiden dari Nether Event dia terpaksa jadi TV head kayak gini deh. Nanti aku jelasin. Kemudian kita sini punya RUOK, RU0K. Oke, jadi ini adalah satu yang paling parah sih glitchnya tuh. Jadi dia adalah orang yang langsung kena direct sama dampak dari Nether Event. Oke, ini jadi gini dia rupanya sekarang. Kalau kalian lihat di render aku tuh, dia sebenarnya punya 6 tangan, tapi gara-gara ini adalah skin pack, jadi ya nggak apa-apa gitu, langsung kayak gini. Jadi cuman dia punya 6 tangan, 6 atau 4 ya.
ya pokoknya dia punya banyak tangan gitu, bukan cuma 2 doang. Terus kepalanya bisa muter-muter itu, dia udah kehilangan, dia dia paling parah sih sebenarnya kalau kena dalam Nether Event. Terus kita terakhir punya Mixtape. Oke, jadi dari sekian banyak Nether Event, apa tuh, para creatures yang terdampak dari Nether Event, si Mixtape ini salah satu yang paling minimal gitu. Tapi malahan dampak dari Nether Event itu dia bisa kendaliin gitu. Tapi kalau yang lain nggak bisa. Oke. Sedikit info aja nih, kalau glitchers ini sebenarnya mewakili kayak bagian-bagian ruangan gitu dalam rumah madhouse mereka. Kayak aku bilang, mereka berkumpul pada madhouse, disatukan pada madhouse. Jadi Flopbub ini tuh dia adalah ruangan, apa istilahnya, lorong ya, lorong. Dia adalah bagian lorong. Sementara bunga dia adalah bagian halaman. Naura itu bagian dapur. Si Norman ini si Norman bagian loteng atau bagian basement, nggak tahu bagian mana sih. Terus si Taylor ini dia bagian ruang keluarga yang ada TV-nya. Terus apa tuh, RUOK, dia adalah bagian dari dia adalah bagian dari kamar mandi. Kemudian terakhir si Max, dia adalah bagian dari kamar tidur. Jadi mereka mewakili satu persatu ruangan yang ada di madhouse. Oke, semuanya sudah kelar. Wah, astaga, aku lupa ini lagi. Kenapa Wanderer selalu kelupaan? Oke, jadi Fernanda ini dia adalah semacam penyihir gitu, tapi dia penyihir baik kok. Dia penguasa sihir putih malah. Dia menentang semuanya sihir-sihir gelap yang ada. Oke, itu sih semuanya sudah glitcher sudah. Astaga, gara-gara ini nggak terorganisir sih, gara-gara. Oke, glitcher sudah. Ini semua sudah. Ini sudah. Oh astaga, ini lagi satu glitchers, namanya Polly. Oke. Polly ini seperti kalian lihat ya. Sebenarnya bagian belakang ini ada kayak tulisan itu, tulisan namanya Polly, POLI itu, tapi dalam huruf Minecraft. Tapi ya overall kayak gini sih. Polly ini sebenarnya itu adalah glitchers, dan dia sebenarnya nggak punya asal muasal, itu nggak punya ruangan, tapi dia termasuk glitchers ya karena disebutnya itu. Sebenarnya satu-satunya alasan dia ada di sini karena gara-gara si Prisma ini. Oke, jadi Prisma ini seperti yang aku bilang, dia udah selesaiin semacam ritual gitu. Ritual buat dia abadi. Tapi itu punya konsekuensi sih. Jadi terakhirlah Polly. Jadi Polly ini bakal ngikutin terus si Prisma. Dia lumayan lambat sih, Polly ini. Dia bakal ngikutin terus Prisma, dan sekali dia nyentuh Prisma secara langsung, Prisma ini bakal langsung mati, langsung meninggal. Ini itu adalah skenario siput immortal tuh, kalau kalian tahu sih, siput abadi, dimana kalian jadi super intelijen, jadi super genius gitu, kayak kaya raya. Terus ditambah kalian tuh immortal, tapi malah tapi ada siput, atau dalam hal ini Polly, yang ngejar kalian, dan masih apa tuh, dan siput ini juga immortal, dan dia lumayan pinter sih. Jadi siput ini sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain selain ngikutin kalian sekali dia sentuh kalian bakal mati gitu. Jadi ada skenario nya gitu, namanya Immortal Snail Dilemma kalau nggak salah. Nah, oke, jadi yang tersisa sekarang pasti si Backroodigans. Aku udah jelasin berkali-kali tentang Backroodigans di post aku sih, lumayan banyak sih aku si Backroodigans. Oke, jadi Backroodigans ini adalah NPC-nya cerita aku ya. Tapi mereka punya lore sendiri sih. Oke, jadi
fakta unik sih sebenarnya untuk aku sebelum aku lanjut. Jadi background di Guns ini tuh adalah OC paling pertama yang aku pernah buat gitu. Sebelum mereka punya Minecraft skinnya, aku dulu tuh gambar gambar mereka tuh di komik-komik gitu. Jadi aku punya kayak komik sendiri gitu yang pakai karakter mereka. Ya gitu sih. Em, jadi ya mereka ini sebenarnya karakterku paling lama dan eh, waktu ke SMP sih mereka ini aku gambar dalam komik gitu. Aku nggak punya buktinya, tapi ini ada satu gambar yang aku gambar gitu di buku Juki. Oke, jadi kita punya, jadi aku nggak perlu apa-apa sih, soalnya mereka cuma anu aja. Oke, kita punya tim, kita punya Cynthia, kita punya kita punya Fahri, kita punya Febri. Oke, jadi Febri ini sebenarnya dua entitas ya, tapi aku gabungin gitu. Jadi bagian sini ada bagian gelap, bagian terang gitu. Terus kita di sini punya si Willy, kita di sini punya Lily. Ya ini aku suka sih desainnya ini, bagian atas ini kayak double, kayak ikatan berdua gitu. Apa lagi nih? Ya. Kemudian kita punya Isaac, Isaac namanya. Aku lupa sih sebenarnya gambar karakter ini apa di cerita asli aku, tapi jadinya aku panggil Isaac aja dah. Kemudian kita punya uh, terus kita punya Roy atau Ron atau Bon, bukan ya Roy dah, Sarah, terus terakhir Eki. Oke. Jadi Eki ini sebenarnya adalah OC paling pertama yang aku buat. Lebih tepatnya jauh sebelum aku SMA, jauh sebelum background di Gansada. Jadi Eki ini itu berasal dari waktu tahun 2017 lebih tepatnya ya, waktu aku SD. Jadi Eki ini sebenarnya nggak kayak gini sih. Dia bagian mukanya tuh langsung gelap gitu kayak 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 si Clover, tapi matanya tuh abu-abu dan kecil gitu. Oke, jadi Eki ini sebenarnya parodi dari Entity Gate 303. Kalian sudah lihat sih post aku tuh, gua bakal nunjukin kayak gitu. Jadi pada tahun 2017 tuh kan lagi rame tuh creepypasta. Nah, si nah itu jadi waktu udah rame creepypasta, aku coba bikin creepypasta aku sendiri. Dan lahirlah Eki. Sekarang ini dia. Aku sebenarnya lebih suka desain baru mereka. Aku menyebut ini sebagai post traumatic design. Oke, jadi itu semuanya adalah background Guns, dan lagi satu kita punya terakhir Indra, background Guns terakhir sih. Oke. Sebenarnya aku bakal spill aja lah lore-nya di background Guns. Jadi background Guns ini sebenarnya simbolisme dari depresi itu. Kalau kalian tahu bukan anime sih, game Omori gitu. Nah, mereka ini representasinya kayak gitu sih. Mereka sebagai dark emotion gitu, emosi seperti kayak depresi atau apapun. Iya, dan waktu aku ngebuat lore mereka emang aku lagi masanya itu hal-hal kayak gitu. Tapi don't worry. Kemudian tapi itu membuat aku membuat karakter Indra. Oke, Indra nih sebenarnya ada semacam support dari background Guns. Kalau kalian nggak tahu, dia adalah salah satunya sih support. Nih kalau kalian lihat tuh bagian dadanya ya, sebenarnya desainnya nggak kayak gini, tapi ya kalian bagian dadanya tuh kayak kancing itu, tapi kancingnya tuh rupanya kayak semacam simbol. Ya lupa aku nama simbolnya, itu titik koma tuh. Dan itu tuh katanya merupakan simbol harapan sih. Ya aku bisa jelasin sih banyak-banyak, tapi ya. So, itu semuanya. Ya, itu semuanya dari lore cerita karakter aku. Jadi, mari kita bahas tentang plot cerita. Jadi kita pertama dimulai sama Mike pergi ke New Game, terus Mike sama Stella pergi ke New Game, ketemu Jason, ketemu Sammy, ketemu Emily, Excel, semacamnya tuh. Mereka ngatasin masalah, terus mereka masuk ke sekolah gitu gara-gara tindakan mereka gitu, harus menjalani 1 semester di sana, ketemu sama si Ren, Haruka dan lain-lain.
Terus mereka ngatasin masalah itu lagi, Pak Lim apresiasi sama mereka, mereka jadi mereka jadi guild. Itu chapter 3 berakhir, dan chapter 4 sebenarnya mereka pergi ke religionnya, ke apa, religion itu untuk menyelesaikan misi dan bahkan ngebantu apa tuh religion yang ada di Yanus ini, dimana bakal ditemani sama si para quest giver ini. Ya ada 4 quest giver ya. Oh btw, Umika ini sebenarnya apa tuh ada di kursi roda ya, lupa aku mention tuh. Oke. Dari itu mereka ketemu sama Violet, jadi dan musuh utama mereka. Kemudian mereka ketemu Clover, kemudian ada semacamnya tuh mereka ketemu Kevin ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang sih mereka ketemu persona aku. Oh ya, btw ini adalah Alia, itu persona cewek aku, Alia chapter jam berwarna putih, yang artinya itu adalah persona ya. Oke, itu dia guys, semuanya gitu. Ada satu lagi OC aku lupa sebut sih, namanya Suri, tapi gara-gara dia adalah pixel gitu jadi aku nggak masukin. Mungkin coba aku masukin, tapi entahlah. Mereka ketemu sama Religion Barat yang merupakan robot, macam-macam gitu. Dalam akhirnya semuanya mereka berurusan sama Beyond This ini. Terus ada untuk si keluarga Gerita ini kayaknya cuma side quest doang. Terus mereka pergi ke Qatar's Princess lain dan ketemu Glitchers. Akhirnya gitu dah. Oh astaga, aku lupa ini. Glitchers yang satu ini aku lupa. Astaga. Jadi Kate 403 yang aku udah buat postnya ada. Jadi dia ini semacam kayak blocker gitu. Dia yang desainnya agak chaos sih. Oke, jadi Kate ini tuh dia kayak ya kayak blocker gitu ya sih, kalau kalian tahu, ad blocker. Jadi dia merupakan orang yang menghalangi siapapun yang mencoba masuk ke dalam madhouse gitu. Jadi dia adalah palangnya. Oke, itu dia semuanya. Karakter OC aku. Yang lupa, kalau ada yang lupa aku sebutin mungkin nggak apa-apa sih. Ada nggak yang lupa aku sebutin? Takutnya nanti kelupaan lagi aku. Tadi aja nih gara-gara anunya nggak sinkron ini daftarnya. Oke, kayaknya semuanya sudah sih. Finish sudah. Finish sudah. Nah, semuanya sudah sih. Oke, itu aja sih dari aku. Makasih ya. Makasih udah nulis di sini. Jadi ceritanya Mike ini sebenarnya simple. Mike pergi sama teman-temannya ngejelasin banyak side quest, dan akhirnya berhadapan dengan Beyond This itu sendiri, dan kemudian para glitches bla 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 bla. Premisnya simple sih, itu aja. Ya sayangnya aku nggak bisa lanjutin. Oke. Sebenarnya aku pengen buat video ini tuh jadi live stream, tapi nggak bisa. So ya gitu. Oke, bye. Dah selesai sudah. Oke, mungkin kedepannya bakal videonya tuh cuma video anu aja, video singkat-singkat aja, cuma memes aja. So itu dia Mike and the Game Changer. Semuanya tamat sih. Kita lihat aja lagi. Kalau aku buat OC baru, coba aja lah. Kita nggak akan tahu. So, kata-kata dari Eki, I be with you.